amalan itu ada masa-masa semangatnya. Dan setelah masa semangat ada fatrah, ada masalah futur, ada down, ada moody, kita nggak, ada boring, kita bosan ngerjakan itu semua. Tapi Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita, barang siapa yang ketika kita futur, kita tetap di atas sunnah Nabi SAW, maka dia yang akan selamat, dan sebaliknya dia yang akan binasa. Jadi ini adalah fakta yang dijelaskan oleh Nabi kita SAW. Tidak ada orang yang hijrah itu grafiknya naik terus tuh nggak ada. Pasti ada kala turunnya. Dan ini mempertegas lagi kepada kita bahwa hijrah itu emang susah. Hijrah itu berat. Hijrah itu nggak mudah. Hijrah itu penuh pengorbanan. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita renungkan. Dan solusinya apa? Di antara solusi paling penting, nggak ada lagi kecuali yang paling, di antara yang paling penting itu belajar dan terus belajar. Karena Nabi Musa saja, teman-teman sekalian, itu nggak bisa survive mendampingi Nabi Khidir. Apa penyebabnya? Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa bersabar, bisa survive, bisa bertahan bersama saya, sedangkan yang Anda hadapi itu Anda nggak tahu ilmunya. Memang betul Nabi Musa kalimullah, manusia yang diajak bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau satu dari 5 rasul terbalik, ulul azmi minar rusul. Tetapi apa yang dialami Nabi Khidir itu 180 derajat beda dengan syariatnya, beda dengan ilmunya. Dalam syariat beliau itu kita nggak boleh ngerusak barang orang. Tiba-tiba dia lihat di hadapannya Nabi Khidir melobangi bahtera lalu tenggelamlah kapal itu. Ya shock lah. Ini beda nih, saya nggak pernah dapat ilmu kayak gini. Di dalam syariatnya nggak boleh bunuh orang. Tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang anak. Karena memang syariat Nabi Khidir berbeda dengan Nabi Musa. Tapi benang merahnya apa sih teman-teman? Al-ibrah bi umumil lafaz. Salah satu kaidah tafsir, parameternya keumuman redaksi ayat itu. Allah menjelaskan kepada kita, Anda nggak akan bisa bertahan kalau Anda nggak tahu ilmunya. Anda nggak akan bisa. Anda nggak akan bisa bertahan hijrah, Anda nggak akan bisa bertahan di atas sunnah Nabi, nggak akan bisa bertahan di atas tauhid, nggak akan bisa bertahan dalam istiqomah kalau Anda nggak tahu ilmunya. Ya kan simpel aja deh. Kenapa seseorang yang sakit itu bisa bertahan sabar, padahal mungkin kanker stadium 4, lalu gagal ginjal? Karena dia tahu ilmunya, bahwa setiap penyakit itu, penyakit seorang mukmin menghancurkan dan menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana api menghancurkan karat dari besi. Yang membuat dia bertahan adalah ilmu tentang hakikat musibah yang dia hadapi. Kenapa orang sabar ketika dibully? Kenapa para ulama salaf senang ketika dibully? Orang pada saat ini bunuh diri, bayangkan bunuh diri ketika dibully. Para ulama dulu gembira sekali. Dalam riwayat kata marhaban, selamat datang orang yang membuli saya. Sebagian lagi kasih sepiring kurma karena mereka tahu hadis muflis. Mereka udah baca tuh hadis tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat. Dia sudah mengkaji Sahih Muslim misalnya, bahwa orang yang menzalimi saudaranya, orang yang menghancurkan kehormatan saudaranya itu sama saja mentransfer pahala kepada dia, dan kalau stok pahalanya sudah habis, dia akan mendapatkan dosa-dosa dari korbannya tersebut. Itu yang membuat kita bertahan ketika kita dibully, dihancurkan orang. Ilmu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda wahai Musa, bukan Udin, bukan Asep, bukan Ucup, Musa. Bagaimana engkau wahai Musa bisa bertahan sedangkan Anda menghadapi sesuatu yang Anda nggak tahu ilmunya. Dan alhamdulillah memang beda ujian kita dengan Nabi Musa. Nabi Musa diuji dengan dihadirkan sosok yang syariatnya beda.
Sedangkan kita semua lengkap berada dalam syariat Nabi kita SAW. Nggak mungkin, kalau Nabi Musa nggak bisa bertahan bersama Khidir karena nggak tahu ilmunya, nggak mungkin kita bisa bertahan dengan kondisi penuh fitnah dunia seperti ini. Penuh fitnah harta, fitnah wanita, fitnah popularitas, fitnah kesyirikan, kalau kita nggak tahu ilmunya. Jadi untuk menjaga rasa futur dan seterusnya, ilmu, ilmu, dan ilmu. Itu poin terpenting yang perlu kita camkan dan terus kita camkan. Jangan bermimpi bisa survive kalau kita hanya eksis di sosmed, kita hanya eksis berbicara, kita hanya eksis buat grup, tapi kita nggak duduk di majelis ilmu lalu baca buku-buku para ulama, lalu menghatamkan tafsir dalam surat-surat pendek dalam juz 30. Lalu kita berusaha menghatamkan Arba'in Nawawiyah, kita berusaha mengkaji Riyadus Shalihin dan buku-buku para ulama yang lain. Itulah kunci dari keistiqomahan.